Docking kapal Muara Baru. Agar mampu berlayar menembus ombak besar di lautan lepas, kondisi kapal harus selalu dipantau. Ngeri aja kalau lagi di tengah laut nih, tiba-tiba mesinnya mati atau malah kapal bocor. Kali ini aku berkunjung ke docking kapal di Muara Baru, Jakarta Utara. Melihat langsung bagaimana proses perbaikan kapal, apa saja kendalanya, dan cerita-cerita unik di baliknya. Apakah di kapal juga ada hantunya? Simak terus perjalananku di docking kapal Muara Baru. Pak Dana sebagai mandor. Kita udah 7 tahun di sini, semenjak sini buka ya kita yang megang. Kalau perbaikan kapal tahunnya ya udah kita semenjak udah puluhan tahun lah. Kalau misalkan rusakannya ringan ya maksimal ibaratnya 4 orang apa 3 orang gitu. Kalau berat bangsa ibaratnya 7 orang atau 10 orang pakai. Ombak, batu-batu karang. Ya, karena benturan sama kapal gitu. Terus sama dermaga juga kadang-kadang kan nggak ada pengaman, nggak ada dampra. Kalau perbaikan saya untuk ibaratnya yang lecet-lecet ya paling 4 hari 5 hari. Yang berat kadang-kadang itu bangsa 10 hari sampai 2 minggu. Tergantung GT kapalnya. Kalaupun besar 1 hari, kalau yang GT 30 ya nggak nyampe sehari sih. Ngerok kritip, gerinda, sama ngecat doang. Kadang-kadang ya ada ganti baling-baling. Iya, perawatan. Seharusnya 1 tahun sekali seharusnya. Cuman berhubung ibaratnya sekarang ada fiber, bisa tahan 3 tahun atau 4 tahun. Mayoritas bahannya ya dari fiber, luarnya. Kalau dalamnya kayu. Itu tritip hewan laut. Kalau misalkan nggak dikerok di laut atau apa ya begitu, lama-lama tebel. Efeknya kita laju lambat. Lambung kapal sih nggak merusak, cuman perlambat aja, melambat laju aja. Kalau pas lagi rame ya kemungkinan biasa 30 atau 35 bisa. Kita jalur ada 4, isi jalur 2, berarti kan 4 kan 8 biji. Pas kalau lagi penuh, kalau pas lagi nggak penuh ya kemungkinan kan ada 7, ada 6. Nisbnya harian gajinya bulanan. Ada lemburan, ada premi, ada cuci cek, masuk nggak dibayar. Nah, kalau masuk dibayar. Kalau kita 12 sama kita, kalau misalkan kurang tenaga apa ya kita ya harus maklumin lah, ibaratnya ada yang pulang gantian gitu. Tiap bulannya pasti ada yang pulang, 2 orang, apa kan gantian. Setrum dukanya. Kalau kita di air. Kalau kerja di air ya. Terus. Ukuran kayak segini kan jalurnya kan situ kan 2 kapal, kadang kan 2 kapal kan otomatis pantatnya di belakang kan kena air itu. Kita di air pakai bambu. Tuh kena air pas kena air. Pas. Suka dukanya ya paling air. Kita nunggu air, kadang-kadang pas lagi pasangnya siang ya kemungkinan kita enak siang. Tapi kalau lagi malam ya kita malam, kita itu suka dukanya. Air ini yang buat naikin kapal. Kalau misalkan air surut kan kadang-kadang kan nggak bisa. Nunggu air pasang baru kita bisa naikin. Ya kita kan ada jadwalnya, jam sekian Pak mau naik air nih, sekian pasangnya. Ada air 8, ada air 9, air 10 sampai air 12. Iya, mantonya manual. Misalkan nggak naikin kapal nih, misalkan. Nah, kan di sini kan ada orang tidur sini. Nanti misalkan mau naikin kapal, kemarin air pasang jam berapa? Gitu. Misalkan jam 10, ya kita tunggu jam 10. Iya, dipantau. Belum bisa, gitu. Kecuali kapalnya cetek. Kalau kapalnya dalam kan kita nunggu air.
Oh, di dalamnya si air ini. Di air atasnya. Kecil, sedang lah, sedang. Besar enggak, kecil enggak. Kita yang paling besar itu bangsa 300 lebih. Ada yang 35 panjang, ada yang 30 lebar, ada yang 11, ada yang 10 lebarnya. Kita masuk jam 8 sampai jam 11 siang. Nah, istirahat jam 11 sampai jam 1. Malam nggak kerja. Pas lagi bautnya pada putus semua, nah, pakunya hilang semua, ibaratnya kan udah pada bosok lah ibaratnya gitu. Itu susah. Nah, terus gading pada keropos. Harga beda juga ya, kemungkinan kan kadang-kadang areanya kan nambah. Ibaratnya seharusnya 1 minggu bisa 2 minggu. Pernah itu ada pasang 12 ya kita juga terganggu, semua terganggu lah kalau gede gitu, nggak bisa kerja ya kita ya kemungkinan kan kita kerja ya hati-hatilah ibaratnya gitu. Kalau banjir nggak seperti biasa kita normal pas lagi nggak ada air. Dari laut kan kapal kan ibaratnya ABK-nya kan udah ada gambaran lah ibaratnya, ini bos kerusakannya ini. Kemudian yang kemungkinan sampai atas kan kita akan dilihat mana yang bocor, mana yang rusak, mana yang enggak kan ketahuan. Kalau soal harga itu udah masing-masing bos ibaratnya. Kalau areanya ya kemungkinan ya bukan kemungkinan ya kepastian itu antara 170-180 per hari. Iya orang kerja. Perbaikan kapal seluruhnya kalau bos mengeluarkan bangsa 40 juta, 50 juta. Kalau soal mistis sih pasti semua juga kapal juga ada juga. Iya. Cuman kan masing-masing ibaratnya. Pasti ada, tiap kapal ada. Ya contohnya kadang-kadang nampak lah ibaratnya. Sering. Di sini di Jog juga sering ya. Malam. Kuntilanak ada, pocong juga ada, gitu. Masing-masing lah. Terus di darat, di kapal tiap kapal ada semua. Kita ya ibaratnya udah biasa sih ibaratnya, biasa aja, nggak heran. Itu kalau kapal baru kemungkinan kan selamatan dulu, selamatan, potong tumpeng, baca doa. Paling berat perbaikannya paling bangsa sekitar 3 minggu, 2 minggu lah. Tergantung cuaca sama kerusakan kapal gitu aja. Kita belajar bukannya bukan cara logika, langsung praktek gitu. Kalau lihat kapal ya yang parah yang enggaknya kita udah tahu gitu. Pertama ibaratnya masalah kayu kadang-kadang, terus masalah umur kapal gitu. Model dulu sama model sekarang beda. Kalau ini udah puluhan tahun ini, 30-an ada. Kapal tua paling tua paling 40. Kalau zamannya troll tuh paling lama. Tergantung pada perawatan. Kalau perawatannya tiap tahun diperhatiin, tiap bulan perhatiin ya kemungkinan kan namanya ya kita kembali ke kita lah ibaratnya. Kalau misalkan rajin rawatnya kan awet muda, jarang kena penyakit, meriang kan gitu. Yang sering koker ibaratnya tergantung kokernya sih. Ada yang pakai kuningan iya, pakai karet ya iya gitu. Lain-lain koker semacam bosnya as itu. Yang depannya baling-baling yang ini. Kayu ada yang damar laut, ada kompas, ada mentru, ya macam-macam lah. Kan sekarang kan kadang-kadang pen yang murah ya kemungkinan ibaratnya lain lagi bahannya gitu. Pen yang mahal yang abet ya kemungkinan kan beda. Muara baru dari Muara Angke, dari Pekalongan ada. Tawa di sana nggak memadai pengedokannya, tawa kan enak di sini kan kurang tahu kita gitu. Dari Cilacap juga ada kadang-kadang sini. Itu dia perjalananku di docking kapal Muara Baru. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang dunia perkapalan.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.